اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتنشط وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-qail khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Jamaah pengajian Ramadan Masjid Jami Al-Anwar yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah di hari ini kita bisa berkumpul lagi, bertemu kembali guna melanjutkan kajian kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, yang mana sekarang kita sudah masuk pada bab yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-babu tsalitsu fi ikrami ahlil qur'ani wan nahyi an idzaihim. Pada bab yang ketiga ini menjelaskan tentang memuliakan ahlul Quran dan larangan menyakiti mereka. Ahlul Quran itu meliputi orang yang membaca Al-Quran, orang yang belajar Al-Quran, orang yang mengajarkan Al-Quran, dan orang yang menghafal Al-Quran. Qala Allahu azza wa jalla wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulubi. Di sini Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 32, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Jadi orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah itu timbul dari ketakwaan hati. Wa qala Allah ta'ala wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Dan barang siapa yang mengagungkan sesuatu yang terhormat di sisi Allah, maka sesungguhnya itu sesuatu yang baik, ya. Maka itu adalah hal yang terbaik baginya di sisi Tuhannya. Jadi orang yang mengagungkan sesuatu yang terhormat menurut Allah, ini pembahasan kita sekarang adalah menghormati ahlul Quran. Ahlul Quran sebagaimana kita telah bahas dari kemarin, mereka sangat dihormati oleh Allah, sangat terhormat di sisi Allah. Dan tugas kita menghormati mereka, ya, menghormati sesuatu yang oleh Allah itu dibuat terhormat, ini sesuatu yang paling baik bagi kita di sisi Allah. Wa qala ta'ala wahfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Di sini diterangkan dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara, ya, ayat 215. Terjemahnya, berendah dirilah kamu, ini kepada Nabi Muhammad, ya, terhadap orang-orang mukmin yang mengikuti kamu. Ya, maksudnya adalah orang mukmin yang telah mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Di situ Nabi Muhammad diperintah untuk
merendahkan diri, artinya menghormati mereka, ya. Apalagi kita sebagai umat Nabi Muhammad, haruslah kita itu menghormati orang-orang mukmin. Wa qala ta'ala walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 58, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat, orang-orang yang menyakiti orang mukmin, baik itu mukmin laki-laki wal mu'minat dan mukmin perempuan, bighairi maktasabu, dengan tanpa kesalahan yang mereka perbuat, ya. Ada orang mukmin baik itu laki-laki dan perempuan kemudian disakiti padahal dia tidak melakukan kesalahan, faqadih tamalu buhtanan, maka sesungguhnya dia yang menyakiti orang mukmin itu memikul sebuah kebohongan, wa itsman mubina, dan dosa yang sangat nyata. Jadi ada orang mukmin, ya, dia tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan dosa, kemudian kita sakiti, maka oleh Allah orang itu dianggap orang yang berdosa, sangat berdosa. Apalagi ada orang mukmin yang senang membaca Al-Quran, yang senang belajar Al-Quran, senang mengajarkan Al-Quran, senang menghafal Al-Quran, kemudian disakiti, ini justru akan lebih parah, ya, akan lebih besar dosanya. Wa fil babi haditsu Abi Mas'udin Al-Ansari wa haditsu Ibnu Abbas al-mutaqaddimani fil babi tsani. Kemudian di sini juga hadis yang masuk dalam kategori memuliakan ahlul Quran dan larangan menyakiti mereka, itu memasukkan hadis Abi Mas'ud Al-Ansari dan hadis Ibnu Abbas yang sudah diterangkan pada bab 2. Kemudian ditambah di sini hadis yang lain, wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min ijlalillahi ta'ala ikrama dzisyaibatil muslim wa hamilil Qur'an wairil ghali fihi wal jafi anhu wa ikrama sultan. Diriwayatkan dari sahabat Abi Musa al-Asy'ari bahwa Rasul pernah bersabda, di antara sebagian dari mengagungkan Allah, memuliakan Allah, yaitu dengan memuliakan orang muslim yang sudah tua. Jadi disyaibatil muslim, syaibah itu sebetulnya orang yang beruban. Tapi maksudnya di sini yang kita maksudkan, yang dimasukkan dalam hadis di sini adalah orang-orang yang sudah tua, bukan orang muda yang rambutnya uban, bukan, tapi orang yang sudah tua. Orang muslim yang tua itu kalau kita muliakan, itu merupakan tanda bahwa kita memuliakan Allah. Wa hamilil Qur'an, dan juga memuliakan orang yang menghafal Al-Qur'an. Ghairil ghali, dengan tanpa berlebihan, wal jafi anhu, dan tanpa pengabaian. Jadi orang yang memuliakan penghafal Al-Qur'an itu bukti bahwa dia memuliakan Allah. Wa ikrama sultan, dan juga orang yang memuliakan pemimpin yang adil. Jadi kalau ada orang masyarakat yang taat pada pemimpinnya, berarti sebetulnya dia taat kepada Allah, ya. Memuliakan pemimpinnya, dia sebetulnya adalah memuliakan Allah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nunzilan nasa manazilahum. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasul memerintahkan kepada kita untuk memposisikan manusia pada posisinya. Kita tahu dari pembahasan kemarin bahwa posisi pembaca Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran, posisi orang yang belajar, mengajar, dan menghafal Al-Quran itu begitu mulia di sisi Allah. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad di sini diperintah oleh Nabi Muhammad agar memposisikan seseorang pada posisinya. Jadi ketika orang itu mulia, ya, menurut Allah, menurut Nabi, menurut syariat itu mulia, maka kita posisikan mereka sebagai orang yang mulia. Sekarang banyak
santri-santri yang tidak memuliakan gurunya. Padahal Nabi di sini memerintahkan agar seseorang itu bisa memuliakan seseorang, menempatkan seseorang pada posisinya. Jadi kalau dia memang misalkan ya pengajar ilmu agama, pengajar Al-Quran, maka kita posisikan mereka pada posisi yang mulia, kita hormati mereka. Karena ini perintah ya, perintah dari Nabi. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u baina rajulaini min qatla Uhudin. Di sini dikisahkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwa sungguhnya Nabi pernah mengumpulkan di antara dua orang laki-laki yang menjadi korban syahid di perang Uhud. Summa yaqulu, kemudian Nabi berkata, ayyuhuma aktsaru akhdhan lil Qur'an. Nabi bertanya kepada para sahabat, mana di antara kedua orang ini yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya? Fa in usyira ila ahadihima, kemudian ketika para sahabat itu menunjuk salah satunya, yang ini ya Rasul, yang ini yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya, qaddamahu fil lahdi, maka Nabi mendahulukan orang tersebut untuk dimasukkan ke dalam liang lahat atau ke dalam kuburan. Ini bukti bahwa perlakuan Nabi kepada orang yang menghafal Al-Quran, ya, yang paling banyak hafal Al-Qurannya, itu perlakuan yang paling utama. Jadi diutamakan oleh Rasul, mengutamakan orang yang paling banyak hafalan Al-Qurannya. Bukti bahwa begitu Rasul memuliakan orang yang ahlul Quran. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla qala, man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Di sini rawahul Bukhari, ya, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Allah pernah berkata, man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang menyakiti kekasihku, menyakiti orang yang aku cintai, yang aku sayangi, faqad adzantuhu bil harbi, maka benar-benar aku akan mengumumkan perang kepadanya. Ya, sampai segitunya, tapi bukan berarti ini perang beneran ya. Ini sekedar ungkapan bahwa Allah sangat tidak terima ya, ketika ada kekasihnya, orang yang disayangi oleh Allah kemudian disakiti oleh orang lain. Kita tahu bahwa ahlul Quran, orang yang membaca Al-Quran dari kemarin-kemarin, yang membaca Al-Quran, yang menghafal Al-Quran, yang mengajar Al-Quran, yang belajar Al-Quran, itu adalah orang yang dikasihi oleh Allah, orang yang disayangi oleh Allah. Jadi jangan sampai kita menyakiti mereka, karena kalau sampai menyakiti mereka, Allah yang tidak terima. Ya, bahkan di sini secara bahasanya adalah aku umumkan perang kepadanya. Begitu tidak terimanya Allah kepada orang tersebut karena telah menyakiti orang yang telah disayangi oleh Allah. Wa thabata fi sahihaini anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala, man shalla subha fahuwa fi dhimmatillahi ta'ala, fala yatlubannakumullahu bisyai'in min dhimmatihi. Di sini terdapat dalam dua kitab sahih ya, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, bahwa Rasul pernah bersabda, barang siapa yang sholat subuh, maka dia sebetulnya masuk dalam jaminan Allah atau tanggungan Allah atau dalam keamanan Allah. Fala yatlubannakumullahu bisyai'in min dhimmatihi, maka jangan sampai Allah menuntut kamu terhadap sesuatu yang sudah menjadi jaminan Allah. Jadi sebetulnya hadis ini menerangkan tentang sholat subuh ya. Sholat subuh di mana orang yang sholat subuh dengan berjamaah, maka Allah akan membuat aman pada orang tersebut. Kita tidak boleh menyakiti orang tersebut ya. Karena apa? Allah saja sudah membuat dia aman, kenapa manusia malah mengganggu dia? Sama ini sebetulnya ada kaitannya dengan masalah kias ya.
ya, atau perbandingan orang yang membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Allah telah memberi jaminan kepada pembaca Al-Quran. Allah telah memberi keamanan kepada pembaca Al-Quran. Jadi tidak boleh kita ganggu, ya, tidak boleh kita sakiti. Wa anil imamainil jalilaini Abi Hanifah wasyafi'i, ya. Diriwayatkan, ya, diceritakan dari dua imam yang besar, dua imam yang agung, yaitu Imam Abi Hanifah dan Imam Syafi'i rahimahumallahu taala. Qala illam yakun al ulama'u awliya Allah falaisa lillahi waliyun. Dari Imam Syafi'i dan Imam Hanifah, ya, beliau pernah bersabda, seandainya para ulama itu bukan atau tidak menjadi kasih Allah, tidak menjadi wali Allah, maka tentunya Allah tidak mempunyai wali sama sekali, ya. Jadi ulama itu adalah kekasih Allah. Dan seandainya ulama, ya, orang yang alim dalam ilmu agama, alim dalam ilmu Al-Quran, mereka itu tidak menjadi wali, ya, kekasih Allah maksudnya, maka tentunya Allah tidak akan mempunyai kekasih atau wali yang lain, ya. Ulama saja tidak menjadi wali, apalagi kita, ya. Kita yang statusnya bukan siapa-siapa, tentunya bukan siapa-siapa. Nah, di sini menggambarkan bahwa tentunya orang alim, ya, ulama itu adalah wali Allah, ya, kekasih Allah. Qala al-Imamul Hafidz Abu Qasim Ibnu Asakir rahimahullahu taala, i'lam ya akhi. Di sini dikatakan oleh Imam Al-Hafidz Abu Qasim Ibnu Asakir, ketahuilah wahai saudaraku, wafaqanallahu wa iyyaka limardatihi, mudah-mudahan Allah memberi taufik kepada kita dan kepadamu terhadap apa yang diridhai oleh Allah, wa ja'alana mimman yahsyahu, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang takut kepada Allah, wa yattaqihi haqqa tuqatihi, dan bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Ini yang beliau katakan, annaluhumal ulama'i masmumatun, ya, sesungguhnya daging para ulama itu beracun, ya. Wa adatullahi fi hadki astari mungkasihim ma'lumatun, dan sesuai dengan kebiasaan Allah bahwa Allah merobek, ya, tutup dari para penghina ulama itu sudah maklum, ya, sudah diketahui. Begini maksudnya. Dan merupakan kebiasaan dari Allah bahwasanya sudah kita ketahui orang yang menghina para ulama itu pasti akan ditampakkan oleh Allah kesalahannya. Wa anna man atlaqa lisanahu fil ulama'i bisalbi ibtalahu Allah taala qabla mautihi bimautil qalbi, dan orang yang lisannya itu mengatakan celaan terhadap para ulama, maka sebelum orang itu mati, maka Allah akan menjadikan hati orang tersebut mati, ya. Jadi ini sebetulnya larangan, ya, larangan kepada kita semua agar kita tidak mencela, tidak mencari keburukan ulama, ya, ulama Al-Qur'an misalkan, ya, para pengajar Al-Qur'an, para pembaca Al-Qur'an, para penghafal Al-Qur'an, itu tidak boleh. Karena Allah di sini mengancam bahwa dalam sebuah surat, ya, surat An-Nur ayat 63, falyahdzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Dan orang-orang yang menyalahi terhadap perintah Rasul, maka hendaklah mereka takut akan adanya cobaan dan takut adanya siksa yang berat, ya. Jadi marilah kita bersama-sama jangan sampai kita mencari kesalahan-kesalahan para ulama, ya. Kita jangan sampai mencari-cari kesalahan guru-guru kita, ya. Karena apa?
karena diibaratkan oleh Ibnu Asakir di sini bahwa daging para ulama itu sama dengan racun. Apa maksudnya daging itu sama dengan racun? Kita tahu ya bahwa dalam pembahasan ghibah, dalam bahasan ngerasani itu kan di dalam Al-Qur'annya sendiri kan ayat yang ditampilkan dalam masalah ghibah itu adalah ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Dalam Al-Qur'an itu penggambarannya dalam masalah ghibah ya, membicarakan jelek, menggunjing orang, itu kan mesti apakah kamu senang kamu memakan daging saudaramu sendiri yang sudah mati? Tentunya kamu akan benci, kamu akan jijik, ya kan? Ada ibarat di situ orang ghibah itu adalah memakan daging saudara, ya. Kalau kita ghibah kepada teman berarti kita memakan daging teman itu yang sudah mati, tentunya kita jijik. Nah, sedangkan oleh Ibnu Asakir di sini dikatakan bahwa daging ulama itu seperti racun. Berarti ketika kita makan dagingnya, artinya kita ghibah pada ulama, maka yang akan mati ya, yang akan kena dampak ya, itu adalah kita sendiri, yaitu yang memakannya, karena itu mengandung racun. Sekian pembahasan ini para jamaah yang saya muliakan dan yang dimuliakan oleh Allah mengenai ikramu ahlil Quran wan nahyu an idaihim, yaitu memuliakan ahlu Quran dan larangan menyakiti mereka. Ini bab 3 sudah selesai. Sekian dari saya, kurang lebihnya wallahu alam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.